Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas tentang episode terupdate Ultimate Blazer yang berjudul Planet Musik. Jadi pada episode yang ke-9 ini, gue mengoreksi kembali bahwa ternyata judul yang dimaksud adalah Planet Musik. Yang sebelumnya gue menyebut nama episodenya adalah Suara Bintang. Jadi perlu dikoreksi sekaligus untuk pembahasan kali ini, karena berbeda jauh dari apa yang ku terjemahkan pada waktu itu. Karena untuk arti Hoshi sendiri bisa diartikan bintang maupun planet. Begitu juga dengan Oto yang artinya suara, ternyata juga bisa diartikan sebagai musik. Jadi judul episode yang dimaksud adalah Planet Musik, bukan Suara Bintang. Jadi to the point aja pada episode kali ini, yang dimana mengenai gerak-geriknya si Blazer yang ada di dalam tubuhnya si Kapten Gento, ya ternyata sudah mulai kelihatan. Yang dimana si Blazer sudah mulai mengendalikan Kapten Gento untuk merasakan rasa penasarannya sebagai manusia gitu. Ini mengingatkan gua di film Shin Ultraman ya, yang begitu penasaran seperti apa kehidupan sebagai manusia di bumi. Dan pada episode kali ini dicantumkan juga pada tema yang sama, yang dimana si Blazer yang saking primitifnya itu begitu penasaran banget seperti apa kehidupan manusia yang ada di bumi, terutama untuk kehidupan Kapten Gento sehari-hari di markas Guard. Apalagi dalam momen merasakan minumannya si Bando, yang dimana si Bando ini sempat ingin meminum susu dalam kemasan itu, tetapi diambil alih Blazer dalam mengendalikan tubuhnya Kapten Gento, membuat semuanya itu jadi merasa aneh pada Kapten Gento. Ada apa dengan beliau? Ditambah lagi si Blazer yang berada di senayaman atau seperti di dimensinya si Blazer, sebut saja gitu. Yang dimana Kapten Gento ini merasa terkejut bahwa di sini dia berbicara kepada Blazer untuk pertama kalinya. Ya sakit primitifnya si Blazer itu sampai Kapten Gento itu bingung bagaimana cara berkomunikasi dengan si Blazer. Apalagi dalam berkomunikasi dengannya itu sampai membuat si Kapten Gento itu semakin aneh dibikinnya gitu oleh si Blazer. Yang dimana pasti mereka mengira kalau Kapten Gento itu merasa kelelahan persis seperti Yasunobu pada episode sebelumnya. Karena kejadian kasus Niji Kagachi, jadinya gitu. Itu perkiraan para anggota Discard. Ya pada akhirnya si Kapten Gento tetap bisa mengelak ya, untuk tetap menjaga rahasianya antara dirinya dengan juga Blazer. Lalu beralih ke monster yang akan muncul, yang kali ini ada si Garamon yang muncul dari meteor yang sempat jatuh ke bumi di tempat Paskat berada, membuat Garamon itu bangkit karena ada beberapa faktor yang membangkitkan Garamon. Ya pada akhirnya pas tim bergegas menuju ke TKP. Lalu pada penanganan Garamon sendiri yang membuat Earth Garon yang menggunakan mod 2 yang baru di episode sebelumnya itu sempat rusak karena serangan bertubi-tubi oleh si Garamon. Apalagi dengan suara analisanya itu persis dengan suara musik orkestra, yang membuat si anggota Anri ini merasa tidak asing dengan suara musik tersebut. Ya pada akhirnya dia pun menuju ke tempat sumber suara itu berada, karena berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi, yaitu Garamon yang dikendalikannya dengan cara memainkan musik. Dan benar saja bahwa si Ari menuju ke tempat musik yang dimana sumber suara itu berada. Ya itu pun sempat diizinkan oleh Kapten Gento ya untuk menghentikan si Garamon. Dan membicarakan tentang
bukan alat musik, tapi musik band itu yang bernama Ensemble Q, yang merupakan orkestra, ya dimana mereka ini merupakan alien yang sempat menginvasi bumi dengan mengirimkan monster yang bernama Garamon selama 60 tahun ke depan. Berarti mereka sudah berada di bumi, di tempat Blazer berada selama 60 tahun lalu. Dan masa tidak disangka banget bahwa mereka ini bertujuan untuk menginvasi bumi, untuk menjalankan kehidupan mereka sebagai planet baru. Ya, ini menurut teori gua sih atas kedatangan mereka berempat. Ditambah lagi, di saat mereka tidak memiliki kegiatan apapun, mereka pada akhirnya menemukan suatu hal yang menarik yang menjadikan hobi mereka, yaitu menjadi pemain musik. Karena didengarkan oleh Grafon kalau tidak salah ya pada 60 tahun yang lalu, yang menjadikan mereka sebagai hobi baru mereka untuk mengisi waktu luang selama menunggu 60 tahun ke depan. Lalu 50 tahun yang dimana mereka bertemu Shin Ari sekitar 10 tahun yang lalu pada era itu. Ya, sebut saja kejadiannya masih 10 tahun lagi sebelum kedatangannya si Garamon. Di sini Ari pun merasa terkesan dengan apa yang mereka mainkan dalam bermain orkestra itu, yang membuat si Ari sangat terkesan untuk mendengarkan suara yang mereka mainkan dengan alat musik mereka. Dengan entah kapan dia akan berkumpul kembali dengan para pemain musik tersebut. Ya, pada akhirnya 10 tahun kemudian si Ari kembali reuni dengan para alien itu. Ya, ternyata bertujuan untuk menghentikan ambisi buruknya para alien tersebut. Ya, di sini kita melihat juga bahwa Ari masa tidak tega hati untuk menghabisi mereka semua yang ada di tempat itu. Ya, pada akhirnya dengan berat hati si Ari pun menghentikan si paman itu dengan cara menembak. Karena di pertengahan itu juga pokoknya sangat susah banget untuk menghadapi Garamon. Apalagi si Yasunobu ini sampai pingsan karena serangan mendadak si Garamon yang saking tebalnya sampai menusuk dada bagian depannya Esgeron. Nah, itu tepat di bagian kokpitnya Yasunobu dan juga Kapten Gento. Bahkan dengan kekuatan Blazer pun yang digunakan oleh Kapten Gento itu sangat susah untuk dikalahkan, apalagi dengan kekuatan elektromagnetik. Saking kebalnya tubuh si Garamon itu sampai spire baretnya patah juga. Wah, ini sih kebalnya minta ampun ya. Namun pada akhirnya pada waktu yang bersamaan si Ari menembak kakek tersebut. Ya, pada akhirnya Garamon telah berhasil dihentikan. Sisanya tinggal menyelesaikan dengan menggunakan finisher Rainbow Slash dalam mode double. Yang pada akhirnya Garamon telah berhasil dihancurkan. Meski begitu, salah satu dari alien tersebut yang dimana masa syukur bahwa telah berhasil dihentikan dengan ambisi buruk mereka oleh si Ari yang merasa berat hati untuk menyelesaikan semua itu. Karena saking lagu yang begitu bagus sampai Ari tidak bisa melupakan segala hal macam yang membuat dia itu begitu terkesan dengan para pemain musik yang bernama Ensemble Q. Yang pada akhirnya cerita ini berakhir dengan cukup membanggakan. Jadi begitu poin penting yang bisa aku dapatkan pada episode kali ini. Yang ditambah lagi tentang episode kali ini dengan lagu temannya Ultra Q ya.
sekitar 58 tahun yang lalu. Ini pun digantikan sebagai lagu endingnya si Blizzard, yaitu Black Star, yang diambil alih oleh lagu temannya Utakyo gitu. Ya sangat masa banget kalau kita ini sedang menonton serial Utakyo pada beberapa tahun sebelumnya, ya dimana sebelum ada Ultraman itu. Ya dimaksud itu Bai ya, yang 1966. Namun meski begitu, dengan kejadian episode ini pun yang membuat si Kapten Gento ambil cuti dalam menenangkan dirinya karena tindakannya yang di luar nalar banget, yang dikira itu sangat aneh daripada Yasunobu. Ya padahalnya kita diperlihatkan tentang istri beserta anaknya yang sehat walafiat, yang berkaitan dengan ibu dan anak juga, tentang kemunculan si Demaga yang akan debut pada episode ke depan nantinya. Jadi penasaran banget sih tentang momen kesehariannya Kapten Gento bersama keluarganya itu seperti gimana, dan ceritanya tentang kemunculan Demaga itu yang berkaitan dengan keluarga seperti gimana. Yap, kita akan temukan jawabannya pada next video. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya ya, dan nonton video kali ini, terima kasih ya, semoga terhibur. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui videonya, tapi jangan lupa subscribe di channel YouTube /jamsikat. Dan apabila gak ada kesalahan kekurangan, tak yang gua mengucapkan pada teman-teman semua itu terputus-putus, beserta jika ada informasi yang kesampaikan pada video kali ini ada yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya dan juga mohon koreksinya. Karena gua bukan makhluk yang sunnah, dengan seperti itu hanya seperti cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.